Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Semangat? Oke, kalau saya bilang SD Negeri Sambeng Bayan, Bapak Ibu jawab luar biasa. Oke? Ya. Sebelumnya sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu dalam meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dalam mengoreksi tes ASAT semester 2 ini. Semoga niat baik Bapak Ibu yang ada di sini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalasnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Muji Agustina Astuti selaku Kepala SD Negeri Sambeng yang sudah memberikan saya beberapa fasilitas yang ada di SD Negeri Sambeng dalam rangka pemenuhan tugas saya calon guru penggerak angkatan 10 Purworejo SD Negeri Sambeng ini. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, dan sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang juga di dalam kesibukannya sudah mau menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya susun sendiri, Wahyuningsi SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya kita ke materi yang ada dalam benak Bapak Ibu semua. Apa sih budaya positif? Ada yang bersedia untuk kerelaannya menjawab? Dalam benak Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi, apa itu budaya positif? Mbak Dewi, Pak Yati, ayo, Pak Dewi. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik. Oke, kita kunci satu kalimat, kebiasaan baik. Ada lagi yang lain? Pak David, Pak Bu. Nilai-nilai kebaikan yang ada di sekolah. Oke, nilai-nilai kebaikan yang ada di sekolah. Untuk siapa ya? Siswa. Ada lagi? Mungkin nambah ke satu lagi. Biar ganjil. Satu lagi 3. Biasanya genap kita biar ganjil. Satu lagi. Ayam Roli. Budaya yang baik di sekolah ataupun di rumah, pendidikan di rumah atau pendidikan di sekolah. Oke, sip. Intinya dari budaya positif ini adalah nilai-nilai kebaikan yang nantinya akan kita terapkan baik oleh guru, kepala sekolah dan juga siswa. Oke, di dalam materi ini nanti akan saya sampaikan beberapa konsep inti dari budaya positif. Ada beberapa poin yang nantinya 1 jam ke depan, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dan tidak ngantuk. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan ini mudah-mudahan semuanya nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya di sini kita belajar bersama, Bu, Pak. Bukan berarti saya berdiri di sini dalam menyampaikan materi bukan yang paling pintar, bukan. Di sini kita belajar bersama, merefleksi bersama apakah pembelajaran kita selama ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang nantinya akan kita capai. Semangat Bapak Ibu. Semangat. SD Negeri Sambeng Bayan. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan tidak ngantuk.
Lanjut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Bapak Ibu hanya cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, tidak setuju? Setuju. Kita kunci kata yang pertama jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak juga. Setuju, tidak setuju? Misalnya ada siswa ki nggak berangkat, yuk Seti, digarap Seti, tunggu. Itu kan hal baik ya. Nah, ini kata Bapak Ibu setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Berarti dari ketiga pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu mengatakan setuju. Sepakat? Sepakat. Oke, saya kunci. Nanti kita lihat apakah benar pertanyaan yang sudah ditanya, yang saya ajukan dan dengan jawaban Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, di awal pertama kita akan merubah paradigma. Di situ ada kalimat, ada A dan B. Anda dengan teman Anda, Bapak Ibu dengan temannya. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Sobeklah secari kertas kecil, tulis dalam benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang satunya nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara juga untuk meminta Anda membuka kepalan Anda. Entah itu dengan cara membujuk atau mengancam, bisa juga menghardik, merayu, disuap atau apa saja lah. Monggo, kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Kalau kita praktekkan di sini cukuplah berpasangan. Yuk kita praktekkan. Baru di genggaman tangan Bapak Ibu, satu menggenggam, satu merayu. Nah, sesuai dengan ilustrasi itu, satu menggenggam. Pokoknya iki yang punya genggaman, dia caranya mempertahankan genggamannya itu. Dan yang peran B, dia caranya aku kudu iso ngerayu konco iki buka tangannya. Siap? Saya kasih waktu 5 menit. Ayo ke belakang, Pak Yati ke belakang sama. Ayo coba. Saya kasih waktu 5 menit. Boleh dirayu, boleh disokong, boleh. Kok tak kokokin ayam? Kok tak kokokin jajan? Satu genggaman saja Mbak Ayun. Satu genggaman saja. Nanti boleh bangga. Dirayu. Yuk, dia caranya makan juga tahu kalian untuk merayu temannya. Bagaimana caranya? Ayo Pak, ini nyuap Mbak Eka, ben gelem buka genggamannya. Kalau Bu Amba gimana ini Mbak? Ini kan bakso nggak mau Mbak Ayu. Lainnya bakso, Mbak Ayu nggak doyan bakso. Ayu cantik deh. Dirayu, lainnya keluar. Ayo Pak, dirayu. Oh, Budi mengancam. Jadi Pak Dapi takut nanti ban motornya digembeskan dari ini. Ayo Budi orang bulus. Bodoh, ini Budi yang ngancam bungkus nih lagi buka diadang. Oh, akhirnya bungkus terbuka, dibuka. Nah, sudah selesai ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dari kejadian tadi, dari ilustrasi yang sudah kita kerjakan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebagian dari kita ada yang berhasil
membukanya? Itu dengan cara mengancam ternyata. Pemaksaan untuk buka dan ini. Nah yang dua kayak Bu Eka dan Bu Ayun kekeh punya pendirian, dia nggak mau. Kok ini punya aku, ini berharga, aku nggak mau tunjukkan dengan siapa-siapa. Pokoknya aku harus tak cekel dewe. Nah dari ilustrasi ini apa yang dapat kita simpulkan? Ayo. Apa ayo? Dari ilustrasi ini apa yang dapat kita simpulkan? Tidak semua orang tergoda. Tidak semua orang tergoda. Ada lagi? Kebiasaan baik bisa dipaksakan terlebih dahulu. Kebiasaan baik bisa terlaksana dengan awal terpaksa, ya Pak Yekti. Pak David? Jadi setiap kalau diibaratkan anak ya, itu anak mungkin nanti bisa menuruti apa kata kita, tapi dengan mungkin keterpaksaan. Misal tadi saya diajak Pak Budi, saya buka, nah saya bisa nurut, tapi dengan keadaan terpaksa. Seperti itu, tidak dengan kehendak hati sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat lain mungkin? Pendirian masing-masing orang itu tidak sama, tapi pada akhirnya dia menyamakan juga pendiriannya dengan teman yang lain. Iya. Berarti di sini kesimpulannya yang pertama, kita beranggapan bisa mengontrol orang lain sesuai dengan kemauan kita, ya kan? Nah, kayak Pak Budi, kowe kudu buka, kalau nggak buka awas. Walaupun dengan cara paksaan, jadi kita harus bisa menyuruh orang lain sesuai dengan kehendak hati kita. Begitu juga pada siswa, kita bisa mengatur siswa, mengontrol siswa dengan kemauan kita sesuai dengan kemauan kita itu tadi. Kowe kudu koyo ini. Nah cara yang seperti itu baik atau tidak nanti kita lihat selanjutnya. Nah, di situ ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di situ ilusi kontrol, di ilusi guru mengontrol siswa. Ya tadi bu guru atau bapak ibu guru mengontrol siswa, menginginkan siswa sesuai dengan kehendak dari bapak ibu gurunya. Yang selanjutnya ilusi tadi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalnya ada siswa yang misalnya buat PR, nggak buat PR, kamu itu nggak kasihan mau sama bu guru. Nah ada kata-kata seperti itu, dia membuat rasa bersalah sehingga nanti siswa itu bisa berubah pikiran. Itu sebagai membuat rasa bersalah. Lalu ilustrasi yang selanjutnya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ada ilustrasi orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa sesuai kehendak orang dewasa tersebut kepada siswanya. Lanjut. Nah, dari pembelajaran dengan paradigma baru di sini diterangkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi selama ini kalau kita belajar atau mengajar itu yang menjadi pusatnya itu siswa atau guru. Selama ini yang menjadi pusat itu siswa atau guru. Guru. Berarti pembelajaran berpusat pada guru. Padahal yang kita inginkan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di situ berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu dulu kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Kita kenali dulu, kita pelajari dulu, kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka agar sesuai dengan tujuan pendidikan kita, yaitu menciptakan generasi profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ini. Kalau di kelas saya tak nyanyi ke Bu, kalau nggak nyanyi itu nggak hafal. Jadi
Pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah tujuan utamanya. Jadi ingin menciptakan atau mewujudkan siswa yang beriman kepada Tuhan dan juga menjadi siswa yang berakhlak mulia. Lalu ada yang berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ini adalah tujuan pendidikan yang kita harapkan nantinya untuk peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah menjadi teori kontrol pilihannya, bisa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi tidak memaksakan orang lain harus berpandangan yang sama dengan kita. Kita belajar berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang hal lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini seperti itu, Padahal kalau bisa kita pelajari teori kontrolnya, semua perilaku itu punya tujuan. Jadi kalau anak didik kita berbuat kesalahan, pasti dia punya tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Kita selidiki dulu. Lalu stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi, Pak Budi mengontrol Pak David dengan cara mengancam misalnya. Kita ubah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kayak Mbak Eka, Pak Ayun, kita punya kontrol diri, bisa untuk mempertahankan pendirian kita. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Ya, itu tadi pemaksaan. Jadi dia berbuat baik karena terpaksa, bukan dari timbul dalam dirinya sendiri. Kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir stimulus responnya, model berpikir menang kalah. Oh, ada yang menang dan yang kalah. Kita ubah menjadi model berpikir sama-sama menang, jadi sama-sama enak gitu ya. Lanjut. Nah, dari tadi yang sudah dipelajari, kita masuk ke disiplin positif. Yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Taat aturan, berarti berhubungan dengan aturan. Ada lagi yang lain? Tepat waktu, hubungannya dengan disiplin waktu. Ada lagi yang lain? Pak Bud? Disiplin, aturan, tepat waktu. Kalau dilihat dari pengertiannya di situ adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward, juga tanpa hukuman dan juga tanpa ancaman. Jadi dengan kata lain, timbul dalam diri dia sendiri-sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari luar, gitu maksudnya. Jadi di sini sebagai pendidik kita, tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, motivasi yang ada muncul dalam diri dia sendiri dalam perubahan perilakunya untuk menuju ke arah yang lebih baik, bukan dari unsur ekstrinsik yang tadi dari ribet, hukuman atau ancaman. Itu tujuan dari kita sebagai pendidik, menciptakan peserta didik yang sadar betul akan disiplin diri yang timbul dalam diri dia masing-masing. Lanjut. Nah, dari disiplin diri berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Tadi di awal budaya positif ada nilai kebajikan. Betul.
memunculkan nilai-nilai kebajikan. Itu adalah pengertiannya nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di situ ada beberapa contoh-contoh nilai kebajikan dalam suatu organisasi atau institusi. Kayak misal yang gampang di situ ada profil pelajar Pancasila. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan dari profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Ada dalam organisasi lain, misalnya dari Ibu Primary Years Program, yaitu nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, dan kreativitas serta kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu contoh nilai kebajikan dari PIP. Kalau yang nilai kebajikan life skill atau keterampilan hidup dapat dipercaya, berarti jujur ya, lalu lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Itu nilai kebajikan, contoh-contoh dari beberapa institusi. Terus, nah, tadi di awal juga dikatakan bahwa setiap perilaku manusia itu pasti ada alasannya. Dan alasan yang mendasar itu pasti tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi nanti akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Di situ kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar manusia pengertiannya. Adapun lanjutannya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, seperti contohnya sandang, pangan, papan, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar yang utama untuk bertahan hidup. Apabila tidak terpenuhi nanti akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada kebutuhan dasar yang kedua, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh sesama. Misalnya di situ kita ingin diterima, kita ingin dipedulikan, kita ingin berbagi, kita ingin bekerjasama menjadi bagian dari kelompok itu. Jadi kita butuh rasa kasih sayang dan butuh rasa diterima oleh suatu kelompok. Kalau itu juga tidak terpenuhi, nanti kata anak-anak muda sekarang caper, cari perhatian. Karena kurang perhatian pasti nanti akan menimbulkan beberapa hal-hal yang negatif kalau itu tidak terpenuhi juga. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Nah, dalam penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi dia ada kan sesuatu, misalnya ada anak yang dia menonjolkan kepintarannya, dia ingin diakui, dia ingin menguasai kelas. Oh, aku kayak satu kelas tuh ada ketua kelas, dia sebagai ketua kelas, kepinginnya tuh anak buah itu manut kabeh karo ini. Itu menunjukkan kebutuhan dasar dia untuk menguasai, seperti itu contohnya. Lalu kebutuhan dasar yang kebebasan, mandiri, contohnya memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kebutuhan dasar juga yang kebebasan. Lalu juga kesenangan. Kadang di kelas 1 masih jalan-jalan, kadang ingin bermain, terus tertawa. Nah, itu juga kebutuhan dasar siswa. Nah, nanti kita sebagai guru punya posisi kontrol yang bagaimana yang tepat untuk mengatasi hal-hal yang buruk apabila dari kelima kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Next. Nah, dari kebutuhan dasar manusia tadi ada beberapa motivasi yang mengakibatkan manusia berperilaku.
Di situ ada motivasi perilaku manusia. Ada dua unsur yang di situ dibedakan, ada yang termotivasi dari luar, ada juga yang termotivasi dari dalam dirinya. Misal, yang termotivasi dari luar, dia berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misal kayak gini, Bapak Ibu kalau datang ke sekolah jam berapa? Sebelum pukul 7. Dengan alasan apa? Biar bisa absen. Berarti kan itu masuk ke dalam unsur yang ekstrinsik, nasi dari dalam luar ya. Adakah yang lain datang ke sekolah sebelum jam 7 dengan alasan lain? Bumus? Saya berangkat ke sekolah sebelum pukul 7 dengan alasan karena itu termasuk kedisiplinan pegawai. Termasuk kedisiplinan pegawai. Berarti masuk intrinsik atau masih ekstrinsik ya? Ekstrinsik juga. Adakah Bu Lili? Kalau saya karena teman saya kasih. Bu Lili jujur sekali. Dia karena angkat gasi, mau anaknya angkatnya luwe gasi. Nah Mbak Eka mungkin punya jawaban lain. Karena punya beda. Karena jadi kakak baru jadinya harus disiplin. Oke. Karena jadi tadi kakak baru, jadi harus disiplin. Nah yang belum coba yo, Mbak Dewi ini makanya jambil yo. Saya lebih nggak kadang ya, kadang Aman makanya kurang. Kadang-kadang disiplin, kadang-kadang kurang disiplin. Oke, berarti belum ada jawabannya yang memenuhi unsur ekstrinsi apa intrinsi. Nah Pak Davi kira-kira berangkatnya jam berapa ya? Karena saya sebagai guru yang saya sebagai guru, jadi guru itu harus memberi contoh kepada murid-muridnya. Jadi wah saya ini jadi guru harus bisa menjadi contoh untuk siswa-siswa saya. Berarti dalam berangkat sekolah saya pun harus kasih. Tujuh malah. Oke, berarti timbul dalam hati Pak David ingin menjadi contoh siswanya, berusaha untuk datang tepat waktu. Berarti ini masuk ke dalam kategori motivasi intrinsik karena menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada motivasi ekstrinsik yang kedua karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak saya misalnya terogasian, enggak di apa kan mengkomen di alam bututi. Nah itu kan berarti saya datang gasi karena supaya dapat pujian dari kepala sekolah, misalnya seperti itu. Itu juga nggak baik karena termotivasi dari luar, dari ekstrinsik bukan dari dalam dirinya sendiri. Yuk Bapak Ibu kita berusaha sekarang memotivasi diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi ini motivasi ya, motivasi perilaku manusia yang memotivasi kita berbuat sesuatu berdasarkan apa? Dari dorongan dari luar kah atau dari dalam diri kita sendiri. Siap gitu gambar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bukan berarti lepas dari penjajah ya. Nah, beliau berkata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Yang katanya bahasa Jawanya, kalau saya salah baca tolong dibenerke. Merdeka iku jawabnya norangung lepasing pamreh nging uga kuat kuasa aman diri pringgo. Bener Pak Yakti yang boleh maco? Oke, terima kasih. Maksudnya di sini adalah merdeka itu berarti kita tidak hanya lepas dari perintah, bukan hanya kita mematuhi aturan dari atasan kita, tapi harus juga bisa memerintahkan diri sendiri. Saya harus datang gasi karena saya adalah seorang guru. Saya harus bisa menjadi contoh murid-murid saya dan memberikan contoh yang terbaik untuk
murid-murid saya, dan itu akan timbul dalam diri kita sendiri. Itu yang mengartikan kita bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk ke arah yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu? Oke, lanjut. Sekarang kita berefleksi sejenak. Kita guru ya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Dan apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru prestasi, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Dan atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda dipercaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda dengan cara menghargai nilai-nilai diri sendiri? Dan manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari kedua motivasi tersebut, atau bahkan ketiga-tiganya? Ya, jawab jujur. Yang tadi dari 3 motivasi perilaku, mana yang mendasari motivasi perilaku Bapak Ibu semuanya? Dari mulai menghindari hukuman, atau ingin mendapat reward, atau timbul dari dalam dirinya sendiri, atau kombinasi ketiga-ketiganya? Kombinasi. Karena kita hanya manusia biasa kayak Bu, Pak, kadang kita juga nggak tahu ada sesuatu hal di luar kendali kita. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita berusaha untuk menunjukkan yang terbaik untuk khususnya diri kita sendiri dan umumnya untuk siswa-siswa kita semuanya. Lanjut. Nah, kalau ini berlaku pada siswa kita, kira-kira motivasi apa yang ada dalam benak mereka ya? Bisakah terbayangkan? Nah, pasti siswa yang tradisinya Ibu Ayu. Nah, bisa tadi hukum kalau Bapak Ibu guru, bisa jadi dia menaati aturan karena menghindari hukuman. Ada lagi mungkin? Paling banyak seperti itu ya, motivasi yang dalam diri mereka. Lanjut. Nah, di sini ada yang bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari selama ini kita bertindak yang mana ya? Jadi pengertiannya di sini adalah kalau hukuman itu bersifat satu arah. Berarti dari guru ya sumbernya. Terus hukuman itu biasanya berupa psikis atau fisik, lalu tidak terencana, ujuk-ujuk tiba-tiba, itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi direncanakan atau disepakati sesuai aturan, misalnya kowe iki akan terlambat, ayo menurut keyakinan kelas kamu harus apa? Berdoa sendiri Bu. Nah, itu artinya konsekuensi yang harus mereka kerjakan karena sudah disepakati bersama. Itu bedanya dalam hukuman. Lalu konsekuensi yang kedua itu sikap guru selalu memonitor muridnya, ya, selalu memantau muridnya. Itu hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu apa? Restitusi itu menyiapkan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita nggak langsung ujuk-ujuk memvonis siswa, kamu ini harus gini, jangan. Jadi kita kenali dulu permasalahannya. Kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Jadi kita cari kenapa permasalahan yang dia hadapi sampai dia berbuat salah. Terus mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kayak kemarin ada siswa saya juga memecahkan kaca. Tidak ada satupun siswa dari saya itu yang mengetahui yang memecahkan itu siapa. Saya coba menerapkan segitiga restitusinya, sayangnya saya tidak merekam. Jadi yang saya lakukan adalah bertanya dulu pada siswa itu, kenapa dia sampai seperti itu, dan akhirnya dia berkata jujur, saya seperti ini Bu, dan saya tidak akan membuka siapa si ABCD-nya yang memecahkan kaca itu, dan
saya coba ajak diskusi, kalau seperti itu baik apa buruk? Dia jawab buruk. Dan sekarang bagaimana cara kamu untuk memperbaiki permasalahan ini? Dan dia bersedia untuk mengganti dan bicara dengan orang tuanya dan konsultasi dengan saya, dan alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. Jadi kalau bisa kita sebagai guru di sini menanamkan restitusi tersebut, tidak hanya menggunakan hukuman atau konsekuensi, karena nanti berdampaknya panjang, gitu ya Bu. Lanjut. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol guru. Dari kelima ini, manakah yang sering kita duduki posisinya, dan manakah posisi yang paling baik menurut kita semua? Di situ ada posisi kontrol sebagai penghukum, berarti sehari-harinya senangannya kalau ada siswa yang bersalah dihukum, gitu. Itu sebagai penghukum. Ada yang membuat rasa bersalah, misalnya tadi ya, tidak buat PR, kamu itu nggak kasihan kok sama bu guru udah ngasih PR padahal cuma sedikit, tapi kok ya nggak dikerjain gitu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong, ayo kerja, ayo. Jadi kayak teman gitu, akrab, posisinya sebagai teman. Ada juga yang sebagai pemantau itu apa ya, memonitor, hanya mengawasi saja. Dan yang posisi terakhir sebagai manajer. Nah, nanti ada kasus, coba kita tebak kita itu nanti sebagai apa posisinya. Di situ ada contoh kasus yang setiap harilah kita hadapi, yaitu siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, kira-kira posisi kontrolnya Pak Budi ini sebagai apa ya? Kita lihat satu-satu. Dan itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya bacakan. Ini jawabannya sesuai posisi kontrol yang tadi sudah saya sebutkan. Ini dengan kasus siswa tidak memakai atribut, gitu ya. Soal yang pertama, dia nggak pakai, harus hormat pada bendera selama 20 menit. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, sebagai penghukum. Betul apa salah ya, kita lihat? Oke, betul, 100 buat Bapak Ibu. Paham di posisi ini sebagai penghukum. Biasanya kita hanya hasilnya jadi apa ya? Nah, nanti kita refleksi baik bareng-bareng ya. Kalau kita itu posisinya itu yang benar itu jadi apa harusnya. Sekarang yang kedua, berapa kali sih Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak? Bagi apa posisinya yuk? Membuat rasa bersalah. Betul salah? Coba kita lihat. Oke, betul. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Tadi sudah mengetahui posisinya yang kedua-duanya. Sekarang yang ketiga, ada kalimat seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak. Kali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai teman. Coba lihat Mbak Dewi dibuka. Oke, betul. Dan kemudian yang terakhir ya Pak. Yang keempat, ada kalimat seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu konsekuensinya. Jangan ulangi lagi ya. Sebagai apa ya? Ya jangan dibuka dulu, dicoba dulu aja. Jadi apa posisi kontrol yang keempat? Pemantau. Coba kita lihat dari pemantau atau bukan? Yeay, betul. Kita jadi pemantau di sini. Pak Guru itu sudah mengincar yang kelima. Sekarang yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, posisi apa yang ada di sini? Jawab. Manajer.
Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang baik kita sebagai apa ya? Sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita tidak menjadi seorang penghukum, tidak menjadi pembuat masalah bersalah, tidak. Kadang ya bolehlah jadi teman, karena kalau yang siswa kelas 1, kelas 2 kayak ibunya ya, ajak melendot, dia bisa berbicara dengan leluasa seperti halnya dengan ibunya, kan kita akrab, bisa juga dianggap sebagai kita sebagai teman, kadang-kadang bisa memposisikan diri kita sebagai teman, boleh. Ada juga sebagai pemantau, ini juga harus memantau, dan yang terbaik adalah kita bisa sebagai manajer yang menempatkan diri paling baik, yaitu sebagai manajer tidak langsung buru-buru menghukum dan merasakan menjadi kesalahan. Lanjut. Nah, ada keyakinan kelas. Semua ini di kelas Bapak Ibu ada keyakinan kelas? Ada. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan jadi peraturan kelas? Apa bedanya? Disepakati bersama, dianggap hal yang baik. Itu apa namanya? Kesepakatan kelas bisa sama kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang di sini tanyakan. Kok dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas di sini maksudnya. Tadi kata Mbak Dewi, karena ini dibuat bersama sesuai kesepakatan bersama. Adakah jawaban lain dari yang sudah Bu Dewi utarakan? Mungkin Putri punya jawaban atau pernyataan lain tentang keyakinan kelas, kenapa bukan sih peraturan kelas? Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, yang menurut saya sama seperti kata Bu Dewi ya. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kenapa berbeda dengan peraturan? Kalau peraturan itu kan sifatnya itu baku ya. Terus ya, seperti kayak peraturan, ada kayak undang-undang seperti itu. Pokoknya baku. Sedangkan kalau keyakinan atau kesepakatan kan yang memang kita sepakati bersama dan disesuaikan dengan kondisi anak-anak di kelas itu tersebut. Kalau peraturan kan bisa menyeluruh seperti itu loh. Mungkin tidak lain. Ada yang mau menambahkan dari yang sudah diutarakan Bu Triana? Saya juga setuju dengan pendapat dari Bu Dewi dan Bu Triana, hanya menambahkan saja mengapa bukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu seakan-akan mengintervensi anak. Kalau keyakinan kelas itu berarti sesuatu dibentuk dalam buat kalimat yang positif. Jadi dengan kesepakatan dibuat dengan kalimat yang positif, jadi semua anak-anak bisa melaksanakan keyakinan kelas dan tujuan apa yang ingin kita capai bisa berhasil seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, saya ucapkan untuk Bu Dewi, Bu Triana, dan Pak David, juga Bapak Ibu semua. Kita sepakati bahwa kenapa sih keyakinan kelas? Karena itu dibuat kita sepakati, kita diskusi, kita musyawarah dengan siswa. Jadi kalau kita sudah buat dan disepakati menginginkan menciptakan kelas yang seperti apa di dalamnya, kita karena di dalamnya itu ada guru dan siswa, kita rembuk bareng-bareng, kita musyawarahkan bareng-bareng, kita tuh menginginkan kelas yang seperti apa, dan ini kita jadikan keyakinan. Dan ini juga berarti kalau udah disepakati, mau tidak mau ya mau kan, karena ini udah kesepakatan bareng-bareng bersama dan harus dilaksanakan. Kalau peraturan kelas itu nanti kesannya seperti yang tadi sudah Bu Tri katakan, peraturan itu identik dengan pemaksaan, harus, dan aturan itu dibuat biasanya, kalau kata orang aturan dibuat untuk dilanggar ya, biasanya kalau aturan karena itu memaksa, bukan dari keinginan kita sendiri. Kita jadi tidak ada timbul dalam diri kita untuk berbuat sesuatu hal yang baik kalau kita buat dengan kata-kata peraturan kelas. Next. Nah, ini keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas dibentuk? Ada beberapa tahapan-tahapan.
yang untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, langsung disebutkan. Kalau di sini contoh kelas saya, kebetulan saya awalnya bukan bikin keyakinan tapi kesepakatan kelas. Di sini langsung konkret katanya, tepat waktu masuk dan keluar kelas, lebih langsung, lebih rinci, langsung ke tujuan, hadir tepat waktu. Contohnya seperti itu. Kalau terus keyakinan kelas yang kedua merupakan pernyataan universal, menyeluruh. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya tersebut, karena di kelas ya tentu di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi atau musyawarah. Lalu yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi biasakan kalau kita memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu untuk hari ini pembelajaran kita mau belajar yang bagaimana. Insya Allah kalau kita ajak diskusi siswa-siswa kita, mereka dengan akan senang hati mengeluarkan pendapat mereka. Saya mau yang begini Bu, saya mau yang begini Bu. Kita coba kondisikan seperti itu. Lanjut. Nah, mari kita tulis keyakinan kelas. Di situ ada contoh kata atau kalimat keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata negatif. Misal di situ contohnya mendengarkan saat guru berbicara, gitu ya. Jadi tidak ada kata negatif. Dilarang berbicara ketika ibu mendengarkan, tidak. Kalimat positifnya mendengarkan saat guru berbicara. Keyakinan kelas yang kedua, memakai seragam sesuai aturan. Terus keyakinan kelas yang ketiga, ini hanya contoh ya Bu, nanti Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan di kelas masing-masing. Bersikap tenang saat berdoa. Nah, jangan berisik, berdoa yang musuh. Jadi tidak ada kata-kata negatif, ada kata-kata dilarang atau jangan, dihindari. Lalu membuang sampah di tempatnya, ada melaksanakan jadwal piket, mengerjakan tugas tepat waktu, lanjut membantu teman ketika kesulitan, saling menyayangi dengan teman, saling tolong menolong, dan masih banyak kalimat-kalimat positif lainnya yang nanti akan Bapak bicarakan atau Ibu diskusikan dengan siswanya di kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Kalau kita di sini, kalau saya di sini bisa dibuat berbeda dengan Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini kesepakatan antara warga kelas masing-masing, gitu ya. Ini contoh kalimat keyakinan kelas yang ada. Lanjut. Ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bentuknya segitiga ya Bu, namanya juga segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Di situ ada beberapa tahapan-tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang di sini maksudnya adalah ada beberapa kasus siswa atau masalah yang dialami siswa yang tadi saya sudah jadikan contoh, memecahkan kaca. Di sini saya tidak hanya semata-mata langsung menuduh kamu ya yang bikin kacanya pecah, tidak. Saya mencoba untuk menstabilkan identitasnya. Saya bicara dulu secara keseluruhan. Oh, ternyata tidak ada yang mengakui. Akhirnya lalu dengan sendirinya dia WA saya, Bu, saya yang melakukannya. Saya minta maaf. Saya terburu-buru. Saya meloncat jendela. Dalam jendelanya itu tertutup. Ketika saya loncat, jendelanya terbanting, akhirnya pecah. Ini di sini saya mencoba menstabilkan identitas. Kamu kenapa? Karena saya ditinggal teman saya, Bu. Saya ngambil
sepeda saya lewat jalan pintas lewat jendela, katanya seperti itu. Jawabnya dia telepon saya dengan nangis-nangis. Lalu setelah dia mengakui kesalahannya, saya berada di posisi kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalau udah begitu, berarti kamu salah apa betul? Iya Bu, saya salah, saya ngaku salah, saya minta maaf. Ya saya bilang, iya Bu Guru maafin, dan Bu Guru acungin jempol buat kamu, dan karena kamu sudah mau berkata jujur, kamu sudah mengakui kesalahan kamu, karena kita juga sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari sebuah kesalahan. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Dia mau mengakui kesalahannya dia dan sudah bersedia minta maaf. Lalu saya lanjutkan dengan menanyakan keyakinan keras yang ada. Berarti kalau seperti itu tindakan kamu, berarti kamu sudah melanggar keyakinan keras kita ya Mas? Saya bilang gitu. Iya Bu, coba keyakinan keras apa yang kamu sudah langgar dan kamu langgar dan tidak disepakati? Dia bilang waktu itu saya buat kegaduhan, dia bilang. Ya berarti kamu masih ingat keyakinan keras yang sudah kita sepakati, dan kamu menyadari kalau kamu sudah buat gaduh. Terus sekarang solusinya bagaimana? Saya bilang gitu. Kita coba cari jalan keluarnya. Saya sudah bicara dengan mama saya, Bu. Saya udah jujur kalau saya mecahkan kaca. Saya udah minta maaf sama Bu Guru, saya udah minta maaf sama mama saya. Terus mama saya juga bersedia mau mengganti biaya pergantian kacanya. Oh ya sudah, habis itu saya mencoba sekarang teleponnya berikan mamahnya. Saya bicara dengan mamahnya dan mamahnya juga mengakui kesalahan putranya dan juga minta maaf kepada saya dan juga sekolah dan berjanji untuk mengganti semua kerugiannya. Dan itu adalah contoh segitiga restitusi dari kasus yang saya alami langsung, tidak saya buat-buat. Coba menerapkan segitiga restitusi teori yang sudah saya pelajari dan saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah Ibu Bapak, dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ini tidak membuat anak itu terus menjadi minder, tidak membuat anak itu langsung menjadi rasa bersalah. Dia dalam hatinya timbul, saya janji gak mau nakal lagi, gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga ada perubahan di anak itu. Jadi tujuan dari kita hari ini menerapkan budaya positif yang timbul dari dalam dirinya masing-masing. Terus Mbak Dewi. Nah, di sini ada pengertian dari segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas yang tadi saya bilang sebagai contohnya ya. Ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Jadi tujuan dari menstabilkan identitas seperti itu. Jadi contoh kalimat stabilan identitas itu tidak ada manusia yang sempurna. Tadi juga seperti itu saya tidak ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan diri dan sebagainya itu sampai di bawah. Terus ada kata, apakah kamu menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah beberapa kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas segitiga restitusi yang pertama. Terus di situ ada validasi tindakan yang salah. Jadi maksudnya memiliki tujuan tertentu. Tadi saya juga di kasus tadi yang real saya sudah tanya, kamu kenapa sampai berbuat salah? Saya sudah berusaha memvalidasi tindakan yang salah yang diperbuat oleh saya itu. Itu ada beberapa contoh kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan dan sebagainya itu. Jadi kita tidak langsung memvonis siswa kita atau murid kita, kamu itu salah, kudu ganti rugi, sekolah nanti tidak rugi, kacanya rusak dan sebagainya. Tidak. Kita ada tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalahnya itu. Lanjut yang terakhir yaitu dengan cara menanyakan keyakinan kelas, dan ini hubungannya dengan keyakinan yang kelas yang sudah disepakati. Anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya.
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, memotivasi secara intrinsik, jadi termotivasi dalam dirinya sendiri dari dalam hatinya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Contohnya di situ kalimatnya untuk menanyakan kegiatan kelas adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Apakah bisa kamu mencari solusi dari kesalahan ini? Nah, ini sudah coba saya terapkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru kalau menemui kasusnya di kelas bisa menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya paparkan pada siang hari ini. Next, Mbak. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi pada beberapa hari yang lalu. Hafiza, murid terpintar saya, ya telat sebentar sih. Nah, ternyata ya ada beberapa. Ternyata Kak Pinta juga punya masalah ya. Jadi nggak semuanya berjalan baik, berjalan mulus. Ini benar-benar real. Waktu itu saya cari-cari, kamu kemana Fiza? Nah, ternyata dia terlambat. Ya, Bapak Ibu guru berkenan mendengarkan contoh penerapan segitiga restitusi yang kedua saya ini. Oke, kita dengarkan bareng-bareng ya. Suaranya Hafizah kecil sekali ya, karena kayak agak takut-takut gitu tak tanya. Padahal kamu kan nggak update gitu. Hafizah itu merasa bersalah, jadi kayak kata lainnya sedih banget. Dia itu terlambat katanya, main HP terlalu malam, nggak ada PR, nggak ada tugas, akhirnya diberi HP sama ibu untuk main dan sampai kemalaman dan akhirnya bangun kesiangan. Itu masalah dari Hafizah datang terlambat. Jadi tapi di situ saya tidak marahi ya, saya hanya menanyakan sebab dari dia berbuat seperti itu dan coba diterapkan keyakinan kelas apa yang sudah Hafizah melanggar dan dia menyadari kalau dia sudah tidak disiplin dalam waktunya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kita semua, yaitu bahwa perilaku yang salah dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Kita kaitkan kalau ada siswa yang bersalah, yuk kita ingatkan kembali keyakinan apa yang sudah kalian sepakati dan kalian langgar. Kalau sudah, yuk kesediaan orang itu untuk melakukan kesalahan dan bersedia untuk memperbaiki dari kesalahannya itu. Lalu hal yang ketiga, pemecahan masalah relevan dengan masalah yang ada, adanya usaha untuk memperbaiki dan menanyakan kapan akan memulai memperbaiki masalah tersebut. Next. Alhamdulillah, terima kasih. Selesai sudah paparan yang sudah saya sampaikan. Sedikit kita merefleksi kegiatan hari ini. Yang saya sampaikan adalah tentang apa tadi Bapak Ibu?
budaya positif. Budaya positif itu dengan tujuan sesuai tujuan pendidikan kita ingin mewujudkan siswa-siswi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi di sini saya tekankan, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau sok tahu, tidak. Kita belajar sama-sama, merefleksi sama-sama, kita merenung sama-sama. Sudahkah betul atau benarkah pembelajaran kita selama ini? Setelah tahu teori-teorinya, mudah-mudahan kita bisa semua melaksanakan, tidak hanya mempelajari teori-teori saja. Mudah-mudahan kedepannya bisa melaksanakan sesuai teori-teori yang sudah saya sampaikan. Begitu juga Bapak Ibu bisa mengingatkan saya kalau saya kayak Mbak kalian yang disampaikan. Jadi kita sama-sama mengingatkan dan sama-sama saling belajar. Saya di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ci Agustina Astuti selaku Kepala SD Negeri Sambeng yang sudah memberikan fasilitas dan bersedia meluangkan waktunya, dan Bapak Ibu guru juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan sekali lagi saya minta tolong 2 orang, satu nanti dari Ibu Kepala dan satu dari Bapak Ibu guru mewakili refleksi kita, saya terutama yang sudah saya sampaikan. Menurut Bapak Ibu ini bermanfaat apa tidak, atau nanti ada pandangan lain menurut Bapak Ibu, saya serahkan penilaian Bapak Ibu untuk merefleksi diri saya. Saya berikan dulu kepada Ibu Muji untuk memberikan beberapa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri Sambeng yang saya hormati, terutama ini di sini Ibu Wahyu yang saya hormati, saya banggakan. Walaupun saya terlambat pintas ya, tapi saya sudah bisa menangkap apa yang isi makna pertemuan pada pagi siang hari ini. Ini adalah pertemuan ini sangat bagus. Apa yang telah dituangkan, diadakan Bu Wahyu ya sebagai TGP ya, kalau belum bergerak ya, karena belum selesai. Saya anggap masih TGP ya dong. Iya, masih TGP. Ini adalah suatu penuangan aksi nyata yang diimplementasikan, disosialisasikan, ditularkan pada rekan-rekannya sejawat, terutama sejawat. Ini adalah hal yang sangat positif. Semua teori kalau tidak diimplementasikan akan dibilang begini, alah teori. Tapi semua apa aksi nyata, implementasi hijau wantah kenyataan yang ada di lapangan tanpa ada teori udah dibelasah karuan. Harus ada regulasinya, ada aturannya, seperti Bapak Ibu mengajar ada modulnya, ada RBP-nya, itu namanya kan teorinya. Nah, teori itu dicaki. Nah, dicaki itu artinya lecak-cakane sesuai dengan apa yang menjadi regulasi. Jadi di lapangan itu jadi terarah ya, sistematis, runtut, ora sasake. Ibaratnya seperti sekarang mengajar mau ulang perkembangbiakan di kelas 4. Ya kok sing diterangke jundul-jundulke tidak masalah tentang hewan yang berkembang biak, apa manusia, termasuk manusia ya berkembang, termasuk kita kan melahirkan juga, termasuk tergolong kalau di dalam siklus makhluk kan termasuk berkembang biak ya, dengan cara melahirkan kita. Tapi kalau ini yang dibicarakan hewan ya hewan. Nanti kalau tidak sesuai yang modul yang disampaikan mengenai perkembangbiakan, nanti akan menerangkan hal yang bukan ya. Jadi malah menceritakan ekonomi misalnya, malah orang kaitannya dengan
tema pada hari itu. Nah, itu pentingnya teori, pentingnya regulasi, pentingnya apa yang menjadi acuan ya, tolok ukur atau patokan itu bisa dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dalam pembelajaran ya dituangkan dalam pembelajaran. Nanti pembelajaran oleh anak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu masalah tentang perkalian, tentang penjumlahan matematika, yo anak bisa ngitung. Mengko nek dia dodolan ning gone warung nggone pas ganti ibunya pergi bisa ngitung. Oh, nek tuku telur karena telur itu 1 kilo 30.000 cuma beli setengah kilo jadi separuh nih, berarti nek setengah kilo 15.000. Itu karena ada teorinya. Ya karena ada teorinya. Nah, ada ilmunya. Nek ra ono ilmune ya ora ngerti. Bocah nang PPP ra iso ngitung kok kon nggone warung ya dihabisi kok. Gitu toh? Iya, jadi teori itu sangat penting Bapak Ibu. Tolong nanti apa yang ditularkan Bu Wahyu apa yang sudah disampaikan hari ini bisa kita ikuti, bisa kita terapkan juga, karena kita juga besok sama juga ilmu yang kita peroleh dari Bu Wahyu bukan semata-mata untuk Bu Wahyu sendiri, tapi memang harus diimplementasikan pada teman-teman sejawat khususnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga melakukan pembelajaran ya memang seperti itu. Jadi orang sakit ketika kita mengadakan pembelajaran hari pertama, nanti hari berikutnya, terus nanti ada aksi nyatanya, ada P5-nya, karena sekarang itu model P5 ya dituangkan dalam P5. P5 itu tidak harus muluk-muluk kita menggunakan fasilitas dan lalu yang bermacam-macam. Kita ngecake apa yang sudah kita berikan pada anak-anak dicake begitu. Itu terus tetap Bu Wahyu tetap diikuti, tetap apa yang diperoleh materi ini dikembangkan, ditularkan kepada teman-temannya. Artinya kalau sudah dikembangkan, ditularkan, ilmunya jadi bermanfaat. Ini orang ditularke, yuk Bapak Ibu ya orang ngecake, lan manfaate, lan faedahe. Jadi kita itu memang sebagai apalagi bergerak di bidang pendidikan, ngecake apa yang kita peroleh. Jadi awak dhewe Bapak Ibu guru iki mulang ora sak eling mulang ya, ora sak mulang, ada koridornya. Ini nek masalah aturan, tata krama, etika, apa yang telah dimiliki Bapak Ibu, teladan dari Bapak Ibu bisa dicontoh anak-anaknya. Bapak Ibu mulai nek matur ngendika di depan teman-temannya, di depan murid-muridnya, jadi contoh yang baik. Insya Allah anak-anak juga akan meniru hal yang positif dari Bapak Ibu gurunya, karo wong tuane. Nah, Bapak guru kaya ngono, apa nyontoh amen nah. Wong guru kaya ngono, itu udah diguruk-guruk gitu ya. Nah, itu masalah tata krama. Masalah ini kaitannya dengan Wahyu kita mencontoh ini nanti juga akan dimanfaatkan oleh anak didik kita, peserta didik yang akan nanti kena imbasnya langsung. Jadi apa yang diterapkan Wahyu dan nanti sudah sosialisasikan pada teman sejawatnya, ini nanti yang kena imbasnya ini adalah peserta didik. Nah, ini akan merasakan hal ini, maka dari itu hal yang positif ini terus bisa dikembangkan. Itu ya Bu ya, itu pesan Ibu, terus bergerak ya, agar kita bisa menggerakkan temannya, menggerakkan lingkungan kita, menggerakkan peserta didik kita. Itu terima kasih, hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Ibu untuk masukan dan pesannya, insya Allah nanti akan saya ingat-ingat.
Dan satu lagi minta tolong kerelaannya sedikit tambahan merefleksi diri saya untuk hari ini. Ada yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Muji Agustina Astuti SPD MPD selaku Kepala Seksi Sampai, yang saya hormati Ibu Wahyu selaku materi pada acara siang hari ini, dan Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Sampai yang saya hormati. Intinya pertemuan kita itu sangat bermanfaat baru. Jadi dengan adanya pertemuan kita pada siang hari ini selaku Bu Ayu sebagai pemateri, kita seakan-akan membuka pikiran kita Bu Ayu, bahwa seakan-akan itu sepertinya setiap hari kita mengajar ya udah biasa seperti itu, kita kepada siswa yo semua kita, tapi ternyata setelah kita refleksikan bersama seperti tadi ada materi budaya positif, ada materi keyakinan kelas, segitiga restitusi, itu adalah suatu hal yang positif yang ternyata mungkin selama ini jika kita belum melaksanakan, oh ternyata kok selama ini belum saya laksanakan ya. Dengan Bu Ayu, dengan adanya aksi nyata dari Bu Ayu, seakan-akan kita berefleksi bersama. Oh, ini adalah suatu hal yang kurang dari diri saya, perlu saya katakan nih, seperti itu ya Bu Ayu. Jadi apa yang Bu Ayu sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Seakan-akan tadi kan ada materi tipe guru sebagai apa tadi, bagi penghukum, posisi kontrol guru ya, tadi sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai manajer lah. Posisi guru sebagai apa sih yang kira-kira itu paling bagus? Ternyata tadi sebagai manajer lah. Selama ini kita sudah melaksanakan atau belum? Nah, kita berefleksi bersama-sama. Oh, besok kita lakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi seakan-akan siswa itu tidak merasa bersalah, tapi murid juga berefleksi apa yang harus diperbaiki dari diri saya. Jadi saya apresiasi Bu Ayu, pertemuan kita pada siang hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Seperti itu Bu Ayu. Kalau kayak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak David mewakili teman-teman. Alhamdulillah kalau kegiatan kita pada siang hari ini bermanfaat sekali, terutama untuk diri saya pribadi. Yo sama-sama Pak, kita merefleksi diri apakah selama ini kita sudah menjadi guru yang baik dan sudah menempati posisi kontrol yang baik. Kita sama-sama belajar dan belajar, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Sekiranya itu aja yang bisa saya sampaikan dari 1 jam yang lalu, dan alhamdulillah selesai satu persatu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu SD Negeri Sambeng, memang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.